Kece, kenceng dan efisien adalah 3 hal utama dari laptop ber-CPU Ryzen 7035HS pertama di Indo. So ini dia review Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition. Let's check it out. Jujur di awal kita ekspektasinya tuh nggak terlalu tinggi ya, karena perlu kalian tahu Ryzen 7 7035HS yang ada di laptop ini bukan merupakan penerus dari Ryzen 6000 series di generasi sebelumnya, tapi lebih tepatnya refresh produk dengan nama Rimbrand R. Jadi bedanya tuh tipis banget, cuma bus clocknya aja yang naik 500 MHz, sisanya masih sama si Ryzen 7 6800HS. Jadi kita kayak ekspektasinya tuh udah limit di awal. Ya paling setara gitu kan sama 12 Gen juga udah cukup lah. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, bahkan ngelewatin Intel Core i7 13620H dari sisi CPU-nya. Detailnya nanti kita omongin pas bahas performa ya. Lebih lanjut, GPU-nya pun pakai yang terbaru ya, Radeon RX 7600S. GPU berarsitektur RDNA 3 yang punya TGP up to 120 watt dengan Smart Shift Technology yang ditunjukin buat gaming laptop thin and light kayak laptop satu ini. Oke, kita langsung menuju laptopnya ya. Dari sisi tampilan, laptop ini tuh punya style yang cukup fresh. Unit yang kami review punya warna off black dengan bagian cover yang sama sekali nggak nunjukin bahwa ini tuh laptop gaming yang cukup mahal. Minimalis banget dan gua suka sih jujur yang kayak gini. Terasa lebih pede kalau bawa laptop ini buat nongkrong di kafe-kafe. Karena desainnya nggak terlalu rame kayak TUF di beberapa tahun sebelumnya. Dimensinya sendiri masih mirip sama yang tahun lalu. Yang membedakan adalah layarnya yang kini terasa lebih lega karena aspek rasio yang dipakai itu udah 16:10 dengan resolusi Full HD Plus layarnya. Ngomongin layar, FYI, ini tuh salah satu poin yang peningkatannya berasa banget dibanding TUF generasi sebelumnya. Panel IPS dengan screen to body ratio sampai 90%. Refresh rate-nya pun udah 165Hz, bukan lagi 144Hz yang udah support FreeSync Premium. Dengan color gambut yang tinggi, udah 100% sRGB. Shoutout pokoknya buat Asus yang udah dengerin masukan para reviewer dan konsumen di seri TUF generasi sebelumnya. Karakter warna yang dihasilin terasa nyaman di mata, apalagi layarnya udah dilapisi lapisan anti glare yang bisa meminimalisir pantulan cahaya yang mengganggu. So buat gaming, layarnya nih udah sweet spot banget. Buat editing udah oke juga, 100% sRGB nih. Keyboardnya punya ukuran full size lengkap dengan numpad di sebelah kanannya. Feel typingnya terasa sama sih kayak TUF A15 2022. Buat gaming maupun produktivitas kerasa nyaman dengan travel distance yang cukup rendah di 1,7 mm. Dan sayangnya keyboardnya nih belum RGB ya, cuma ada backlit LED warna putih doang. Touchpadnya sendiri kelihatan lebih lega, feel penggunaannya responsif dan terasa nyaman untuk orang yang punya jari jempol semua kayak gua. Lanjut, laptop ini punya I/O port yang udah bejibun alias banyak. Di kiri ada DC-in, RJ45 atau LAN, ada HDMI 2.1 dan 2 USB-C yang salah satunya udah support power delivery sampai 100 watt. Ada juga USB Type-A dan combo audio jack, sementara di sisi kanan cuma ada satu USB Type-A. So buat gamers yang sering pakai mechanical keyboard ataupun joystick itu udah bisa makin di laptop. Storage-nya juga udah oke, pakai SSD NVMe Gen 4 512GB dengan speed di 5000-an Mbps untuk read dan 4000-an Mbps untuk write-nya. Buat buka tutup aplikasi, booting time udah kerasa cepet lah, satset pokoknya. RAM-nya pun udah standar laptop gaming kekinian ya, 16GB DDR5 4800MHz yang udah jalan dual channel. Masuk ke bagian terpenting yaitu benchmark. Pertama dari performa CPU-nya yang udah pakai AMD Ryzen 7 7735HS. Satu kata dulu nih, beneran kenceng. Pertama kita lakukan pengujian stress test pakai Cinebench R23 yang dijalankan 10 kali berturut-turut dengan suhu ambient di 25 derajat Celcius. Dan surprisingly, skornya tuh bisa ngelewatin Intel Core i7 13620H di MSI Katana 15 kemarin yang harganya lebih mahal 5 juta ketimbang nih laptop. Gokil nggak tuh? Multicore-nya sanggup nyentuh 14.904 poin dengan single core di 1.538 poin.
Padahal sama si Katana tuh gap harganya bisa sampai 5 juta loh. Tapi ini lebih kenceng lagi CPU-nya. Dari sisi stability performance-nya pun udah oke di 1,9% doang deviasinya. Dengan suhu yang sebenarnya nggak panas-panas banget. Max-nya cuma ada di 90-an derajat Celcius. Cukup menarik sih. Dan hasil analisa kita kayaknya emang karena konfigurasi fan-nya tuh udah dirancang lebih proper ya, dengan 2 arc flow fan dan 6 heat pipe yang bikin heat management di laptop ini terasa lebih optimize. Nggak cuma Cinebench R23, tapi juga di beberapa software CPU test lain kayak Cinebench R15. Performa CPU-nya nih udah bisa ngelewatin beberapa CPU laptop yang kastanya sebenarnya ada di atas laptop ini, baik secara price maupun secara performance teori. Nah, perlu kalian tahu juga GPU Radeon RX 7600S yang ada di laptop ini tuh udah mendukung Radeon Pro Render. Tapi kira-kira udah pada paham belum nih apa itu Radeon Pro Render? Intinya Radeon Pro Render adalah sebuah plugin tambahan terbaru yang fungsinya untuk mempercepat kinerja rendering engine. Nah, dalam proses developmentnya AMD Radeon Pro Render sendiri menggunakan standar industri terbuka yang memungkinkan para profesional industri kreatif bisa menghasilkan gambar fotorealistik yang luar biasa dan seefisien mungkin dari sisi waktu, alias cepat rendering time-nya. Terkhusus untuk software 3D animation semacam Blender. Tapi nggak cuma itu, 3ds Max dan Autodesk juga udah mendukung fitur ini. Oke, cukup sekian. Saya pergi dulu dan dikembalikan kepada Bapak host yang ganteng itu. Dadah. Oke, thank you Pak dosen udah sedikit menjelaskan apa itu Radeon Pro Render. Nah, pengujian di laptop ini kita lakukan dengan skenario Blender BMW 27. Hasilnya ternyata gokil. Tumben gitu, kenceng. Pakai plugin Pro Render, rendering time-nya cuma 15 detik doang. Padahal cuma pakai CPU-nya doang. Rendering di Premiere Pro juga kita ikut tes ya, walaupun dia nggak support Radeon Pro Render ya. Pakai skenario yang biasa kita pakai ya, 4K 1 menit dengan triple layer effect. Rendering time-nya ternyata udah lumayan kenceng juga, 1 menit 27 detik doang. Atau kemampuannya selevel sama laptop dengan GPU RTX 3070. Beneran respect pokoknya kita sama si AMD dan Asus. Dan pastinya kita juga nggak melupakan gaming test di laptop ini. Pertama kita uji pakai game yang lagi hype banget nih belakangan, yaitu Hogwarts Legacy. Dengan settingan high, laptop ini mampu dapetin FPS average di 125 FPS. So it's good ya, nggak cuma playable tapi stabil main di Full HD Plus dengan settingan high. Game AAA lain kayak Cyberpunk juga udah aman main di 100-an FPS average dengan power draw total di kisaran 170 sampai 180-an watt. Sementara buat game kompetitif kayak Valorant udah bisa nyentuh 300-an FPS walaupun di beberapa titik sempat drop ke 280-an FPS. Itu dari real gaming performance ya. Lalu gimana kalau synthetic benchmark kayak 3D Mark? Hasilnya beneran ngagetin. Performa yang lebihin skor MSI Katana lagi-lagi yang udah pakai Intel 13 Gen plus RTX 4060, khususnya dari 3D Mark Firestrike baik yang ultra maupun yang standar ya. Stability performance-nya pun udah mantap. Lulus uji stress test 3D Mark Firestrike Extreme dengan nilai 97,4%. Good. Untuk baterai, laptop ini dibekali baterai berkapasitas 90 Wh yang saat diuji menggunakan PC Mark 10 Modern Office, laptop ini sanggup bertahan sampai 13 jam loh. Gokil gak tuh? Laptop gaming ya kan, punya daya tahan baterai di atas 10 jam. Lagi-lagi applause buat AMD dan Asus. Kombinasi keduanya bisa hasilin laptop gaming dengan baterai yang segininya panjang. Coba deh, gue minta pendapat kalian ya. Kalau misalnya ada laptop gaming yang harganya nggak mahal-mahal banget, tapi punya daya tahan baterai di atas 10 jam. Coba tulis di kolom komentar ya. Masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Menurut kami laptop itu salah satu laptop dengan price to performance terbaik di range harga 20 jutaan. Yang sebelumnya gelar itu dipegang sama Omen 16 C00092AX. FYI, menurut kami hampir semua part laptop ini tuh udah ngelewatin laptop itu. Mulai dari performa yang beneran kenceng ya. Padahal CPU-nya cuma pakai Ryzen 7035HS. Yang ini tuh cuma refresh doang dari generasi sebelumnya, belum yang
bener-bener ningkat gitu kan. Dan bukan hanya CPU performance ya, layarnya pun udah scale up banget. Bukan cuma refresh rate-nya yang ditinggiin, tapi juga coverage color gamut yang udah 100% sRGB, yang otomatis bikin segmen market TUF ini makin luas lagi. Bukan cuma gamers hore ya, tapi juga content creation atau bahkan profesional. Apalagi laptopnya juga udah didukung Radeon Pro Render. Dan dari info yang kita dapat, layar kayak gini tuh bakal jadi standar laptop gaming TUF ke depan. So this is good improve ya Asus. Dan satu lagi, daya tahan baterainya 13 jam cuy. Aduh, pokoknya soal poin plus gue nggak bisa berkata-kata lagi sih. Banyak banget poin plusnya di laptop ini. Dan kalau misalnya ada yang kurang-kurang, mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Tapi tetap nggak ada produk yang emang bener-bener sempurna ya, termasuk laptop ini. Ya mau di laptop, mau di HP, itu pasti adalah 1-2 poin yang harus kalian pertimbangin. Salah satunya adalah harga yang kini terbilang nggak murah-murah amat kayak tahun-tahun sebelumnya. MSRP-nya laptopnya itu ada di angka Rp20.299.000. Untuk sebagian orang pasti bakal concern banget sih harganya, karena ya sekelas TUF doang gitu kan. Tapi balik lagi ya, ini subjektif nih menurut kita. Dengan segala peningkatan yang ada, yang udah kita ulas tadi, nilai 20 juta tuh kayaknya menurut kami udah sepadan dengan apa yang dikasih Asus dan AMD di laptop ini. Ya good choice lah kalau emang kalian beneran tertarik sama nih laptop menurut kami. Dan oh ya, hampir lupa nih, Asus tuh udah kasih laptop ini 2 tahun garansi resmi plus 1 tahun VIP perfect warranty. Dan juga laptop ini udah include Windows 11 dan Office Home and Student 2021. Jadi ya saat udah datang laptopnya, udah kalian beli, tinggal pakai dan nggak perlu reinstall macem-macem lagi software di laptop ini. Oke, mungkin sampai sini dulu review Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa juga join Discord server kami dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gua Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya, di review selanjutnya. Bye bye teman-temanku.